Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Adal dibaca Ustaz. Tema tentang asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Ya. Allah mengharamkan kesyirikan. Allah berikan gantinya kepada kita ketauhidan, yang dengan tauhid kita sebagai manusia menghargai akal kita dan menghargai nurani kita dan menghargai kita bahwa kita adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Maka ini suatu hal yang sangat baik. Dengan syirik, apa yang terjadi? Manusia melakukan sesuatu hal tidak sesuai dengan logikanya. Dia menghinakan, meremehkan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka setiap hal yang diharamkan oleh Allah, Allah mengharamkan perzinahan yang merusak manusia, menyebabkan timbulnya penyakit yang sampai sekarang manusia tidak menemukan obatnya. Dan Allah halalkan pernikahan yang dengan pernikahan Allah janjikan sakinah, mawaddah, warahmah didapatkan oleh pasangan suami istri ini dan mendatangkan keturunan yang selalu bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dan menjadi bekal terbaik seorang manusia. Warisan yang terbaik seorang manusia adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah pusaka warisan yang paling berharga bagi seorang manusia. Allah mengharamkan riba, maka Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dengan riba yang terjadi adalah ketidakseimbangan kehidupan manusia. Jurang pemisah antara kaya dengan miskin sangat terlalu mencolok, dan ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Allah mengharamkannya, dan Allah berikan gantinya adalah jual beli. Ketika Allah mengharamkan perjudian dan gharar, termasuk salah satu bentuknya adalah asuransi yang telah kita bahas sebelum ini akadnya, di mana akad itu mengandung riba dan judi. Maka para ulama mencari solusinya yang sesuai dengan syariat Allah dan pasti ada. Kalau tidak ada solusinya berarti ini memang sama sekali tidak baik bagi manusia. Ya, tapi pasti ada. Kalau manusia mencarinya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan ini tugasnya para fuqaha, para ahli ilmu, memberikan solusi kepada manusia dari sesuatu yang diharamkan dalam kehidupan ini. Terus, Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, qimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tentram
untuk menghadapi risiko hari esok. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabita Alam Islami, dalam muktamar pertama tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi, Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau Ta'min ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya. Jadi di tahun 78 muktamar para ulama muslimin sedunia di bidang muamalat, mereka mengharamkan asuransi yang ada. Semenjak kemunculannya pada tahun 1700 sudah muncul di Italia asuransi ekspedisi melalui jasa transportasi laut atau kapal yang dinamakan dengan Sawqarah, yang Ibnu Abidin, ulama mufti negeri Syam di waktu itu, beliau mengatakan ini hukumnya haram. Tetapi kemudian kebutuhan akan asuransi ini makin mendesak. Pada konferensi pertama, muktamar pertama kaum muslimin, para ulama Islam di bawah Rabita Alam Islam di tahun 78, mereka menyatakan bahwa itu hukumnya haram dan memberikan solusinya dengan istilah ta'min ta'awuni. Ta'min artinya asuransi, ta'awun artinya tolong menolong atau kooperatif. Baik. Pertama, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong, meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadinya musibah, dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang bergabung dalam ta'min ta'awuni tidak bertujuan komersial, meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong-menolong dan menanggung sebagian risiko. Ya, ini bentuknya sebetulnya umumnya ada di paguyuban kaum muslimin. Ya, biasanya perkumpulan persukuan, apalagi persukuan RT, RW atau majelis taklim, di mana bila terjadi musibah masing-masing memberikan sumbangan. Cuman ini lebih diatur. Sumbangannya lebih diatur, siapa yang ikut dalam sumbangan ini maka akan mendapatkan dari yang lainnya sumbangan. Ya. Bentuknya adalah hibah. Di mana dia sumbangan bukan tujuannya ingin mendapat kekayaan. Ada orang, semoga saya dapat musibah, nanti banyak orang nyumbang ke saya. Ada orang berharap seperti itu? Mungkin ada, tapi ini syadz, jarang. Wasyadz la hukma lahu. Sengaja dia butuh biaya umpamanya untuk membuat suatu usaha, butuh biaya 1 miliar modal. Kata dia, saya cari pesawat yang bakal jatuh. Kan nanti dapat klaimnya 1 miliar lebih kan ya. 1 miliarnya buat modal, 300 juta sisanya atau berapa ratus juta sisanya. Berarti hidup dia itu. Ala kulli hal, orang seperti ini kan jarang. Tujuannya untuk mendapatkan klaim ganti rugi tadi. Terus. Kedua, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni terbebas dari riba dengan segala bentuknya, riba fadl dan riba nasiyah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba.
dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun.